Hai semuanya, pernah nggak kalian melakukan sesuatu, lalu setelah itu pikiran terus berputar hanya karena membayangkan apa yang orang lain pikirkan? Kalian mengunggah sesuatu, lalu berkali-kali membuka kembali unggahan itu untuk melihat siapa yang menyukai, siapa yang melihat, atau mungkin bertanya-tanya, kenapa seseorang tidak memberikan respons? Kalian memakai pakaian tertentu, kemudian tiba-tiba merasa kurang percaya diri karena membayangkan orang lain memperhatikan. Kalian ingin mengatakan sesuatu dalam sebuah percakapan, tetapi akhirnya memilih diam karena takut terdengar bodoh. Bahkan kadang kita sudah pulang dari sebuah pertemuan, tetapi percakapannya masih terus hidup di dalam kepala. Tadi kenapa ngomong begitu? Jangan-jangan mereka menganggap kita aneh. Tadi ekspresi wajahnya kenapa seperti itu? Apa mereka sebenarnya nggak suka sama kita? Hal-hal seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau dibiarkan, bisa membuat pikiran kita hidup terlalu lama di dalam penilaian orang lain. Yang lebih melelahkan adalah seringkali orang-orang yang kita pikir sedang memperhatikan kita, ternyata tidak sedang memikirkan kita sebanyak itu. Mereka juga sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka juga memikirkan penampilan mereka, masalah mereka, pekerjaan mereka, hubungan mereka, keluarga mereka, dan berbagai hal yang terjadi di kepala mereka. Lalu kenapa kita masih begitu takut terhadap pendapat orang lain? Kenapa komentar seseorang yang bahkan mungkin hanya berlangsung beberapa detik bisa kita bawa berhari-hari? Kenapa satu kritik bisa terasa jauh lebih kuat daripada 10 pujian? Jawabannya bukan karena kita lemah, bukan juga karena kita terlalu sensitif tanpa alasan. Ada sesuatu yang sangat manusiawi di balik kebiasaan ini. Sejak dulu manusia memang hidup sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan kelompok untuk bertahan hidup. Diterima oleh lingkungan dahulu bukan sekedar soal merasa nyaman, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan keberlangsungan hidup. Karena itu, otak kita berkembang dengan kemampuan untuk membaca reaksi orang lain. Kita memperhatikan ekspresi wajah, nada suara, perubahan sikap, bahkan bahasa tubuh. Masalahnya, kemampuan yang dahulu membantu kita bertahan hidup sekarang bisa bekerja terlalu berlebihan. Kita hidup di zaman ketika penilaian orang lain bisa datang kapan saja. Ada media sosial, komentar, pesan, jumlah suka, jumlah pengikut, dan berbagai bentuk perbandingan yang membuat kita terus-menerus sadar bahwa kita sedang dilihat. Akhirnya kita bukan hanya menjalani kehidupan, tetapi juga mulai membayangkan bagaimana kehidupan kita terlihat dari mata orang lain. Kita makan bukan hanya karena lapar, tetapi kadang sambil memikirkan apakah pilihan makanan kita terlihat menarik. Kita pergi ke suatu tempat bukan hanya untuk menikmati tempat itu, tetapi mungkin juga memikirkan apakah foto di sana akan terlihat bagus. Kita membeli sesuatu bukan hanya karena membutuhkannya, tetapi kadang karena ingin terlihat berhasil. Kita bahkan bisa memilih diam bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena takut pendapat itu tidak diterima. Perlahan, tanpa disadari, pusat kehidupan kita bergeser. Kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya kita inginkan? Tetapi sebelum menjawabnya, pikiran sudah lebih dulu bertanya, orang lain akan berpikir apa? Inilah awal dari masalah yang sering tidak kita sadari. Ketika pendapat orang lain menjadi terlalu penting, kita mulai kehilangan kemampuan untuk mendengar suara diri sendiri. Kita menjadi terlalu bisuk menjadi versi diri yang bisa diterima semua orang. Padahal kenyataan yang tidak menyenangkan adalah kita tidak mungkin membuat semua orang menyukai kita. Bahkan kalau kita sudah berhati-hati, tetap akan ada orang yang salah memahami kita. Kita bisa berbuat baik dan tetap dianggap punya maksud buruk. Kita bisa jujur dan tetap dianggap kasar. Kita bisa diam dan dianggap sombong. Kita bisa banyak bicara dan dianggap mencari perhatian. Kita bisa membantu dan dianggap punya kepentingan. Artinya masalahnya bukan selalu pada apa yang kita lakukan. Seringkali masalahnya terletak pada cara orang lain menafsirkan apa yang kita lakukan. Dan tafsiran itu berada di luar kendali kita. Kalau kita terus berusaha mengontrolnya, hidup akan terasa seperti pekerjaan tanpa akhir. Kita akan terus memperbaiki diri bukan karena ingin bertumbuh, tetapi karena takut dinilai. Kita akan meminta persetujuan sebelum mengambil keputusan. Kita akan menunggu orang lain mengatakan bahwa pilihan kita benar sebelum berani percaya pada diri sendiri. Lama-kelamaan kita bisa menjadi asing terhadap diri sendiri. Kita tahu apa yang membuat orang lain nyaman, tetapi tidak tahu lagi apa yang membuat kita bahagia. Kita tahu bagaimana harus terlihat kuat, tetapi tidak tahu bagaimana mengakui bahwa kita sedang lelah. Kita tahu bagaimana menjadi orang yang disukai, tetapi lupa bagaimana menjadi orang yang jujur terhadap diri sendiri. Padahal tidak semua pendapat layak mendapatkan tempat yang sama di kepala kita. Ada pendapat yang memang penting karena datang dari orang yang mengenal kita dengan baik dan menginginkan kebaikan kita. Ada kritik yang perlu didengar karena membantu kita melihat kesalahan yang tidak kita sadari. Tetapi ada juga komentar yang hanya berasal dari asumsi, iri hati, ketidaktahuan atau pengalaman pribadi orang lain. Kalau semua pendapat kita perlakukan sebagai kebenaran,
kita akan hidup dalam kebingungan. Kita perlu belajar membedakan antara masukan dan penilaian. Masukan bisa membantu kita tumbuh, sedangkan penilaian belum tentu menggambarkan siapa diri kita. Seseorang mengatakan kita gagal bukan berarti kita adalah orang gagal. Seseorang tidak menyukai kita bukan berarti kita tidak layak disukai. Seseorang menganggap pilihan kita buruk bukan berarti pilihan itu pasti salah. Kita perlu berhenti mengubah opini orang lain menjadi identitas diri. Karena ketika opini orang lain menjadi identitas, setiap komentar terasa seperti serangan terhadap harga diri. Padahal komentar hanyalah komentar. Ia tidak otomatis menjadi fakta. Kita juga perlu memahami bahwa seringkali kita mengalami sesuatu yang disebut spotlight effect, yaitu kecenderungan manusia untuk merasa bahwa dirinya lebih diperhatikan oleh orang lain daripada kenyataannya. Kita merasa semua orang melihat kesalahan kecil kita, padahal sebagian besar orang bahkan tidak menyadarinya. Kita merasa semua orang memperhatikan pakaian kita, padahal mereka mungkin sedang sibuk memikirkan pakaian mereka sendiri. Kita merasa satu kalimat yang salah akan terus diingat orang, padahal beberapa menit kemudian mereka mungkin sudah melupakannya. Pikiran kita membuat seolah-olah kita berada di atas panggung besar, dan semua orang menjadi penonton. Padahal kenyataannya, hampir semua orang sedang sibuk menjadi pemeran utama dalam hidup mereka sendiri. Kesadaran ini bisa sangat membebaskan. Kalian tidak harus terus-menerus tampil sempurna, karena kebanyakan orang tidak memperhatikan kita sedalam yang kita bayangkan. Dan bahkan kalau ada yang memperhatikan, mereka hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan kita. Mereka tidak tahu semua perjuangan yang kita lalui. Mereka tidak tahu alasan di balik keputusan kita. Mereka tidak tahu berapa kali kita mencoba bangkit. Jadi, mengapa kita memberikan mereka hak untuk menentukan nilai diri kita? Mengapa penilaian orang yang hanya melihat satu bagian kecil dari hidup kita harus mengalahkan pemahaman kita tentang diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting karena kebebasan emosional tidak muncul ketika semua orang berhenti menilai kita. Kebebasan emosional muncul ketika kita berhenti menjadikan semua penilaian sebagai sesuatu yang harus kita percaya. Ada satu hal yang sering membuat kita semakin terjebak dalam memikirkan pendapat orang lain, yaitu keinginan untuk mendapatkan validasi. Validasi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Semua manusia membutuhkan pengakuan sampai batas tertentu. Kita senang ketika usaha kita dihargai, ketika orang memahami kita, ketika seseorang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sudah baik. Masalah muncul ketika validasi berubah dari sesuatu yang menyenangkan menjadi sesuatu yang kita butuhkan agar merasa berharga. Ketika itu terjadi, kebahagiaan kita mulai bergantung pada respons dari luar. Hari kita bisa terasa menyenangkan hanya karena mendapatkan pujian. Sebaliknya, satu komentar negatif bisa merusak suasana hati sepanjang hari. Kita mulai mengecek apakah orang menyukai keputusan kita. Kita menunggu seseorang mengatakan bahwa kita menarik, pintar, berhasil, atau pantas. Tanpa sadar, kita menyerahkan remote kontrol perasaan kita kepada orang lain. Mereka memuji, kita bahagia. Mereka mengkritik, kita hancur. Mereka menjauh, kita merasa tidak berharga. Mereka memberikan perhatian, kita merasa penting. Ini sangat melelahkan karena kita tidak mungkin mengendalikan respons manusia lain. Hari ini seseorang bisa sangat menyukai kita, besok dia bisa berubah pikiran. Hari ini seseorang bisa menganggap kita hebat, besok dia menemukan kekurangan kita. Kalau harga diri kita dibangun dari pendapat mereka, kita akan terus berada di atas tanah yang bergerak. Kita tidak pernah benar-benar tenang karena selalu membutuhkan tanda dari luar bahwa kita baik-baik saja. Padahal harga diri yang sehat bukan berarti kita merasa selalu hebat. Harga diri yang sehat berarti kita tetap mampu menghargai diri sendiri ketika sedang tidak dipuji. Kita tetap bisa mengakui kesalahan tanpa menyimpulkan bahwa diri kita tidak berguna. Kita bisa menerima kritik tanpa langsung membenci diri sendiri. Kita bisa menerima penolakan tanpa menganggap bahwa hidup kita selesai. Ini bukan berarti menjadi orang yang tidak peduli terhadap siapapun. Justru sebaliknya, semakin sehat hubungan kita dengan diri sendiri, semakin dewasa cara kita memperlakukan pendapat orang lain. Kita bisa mendengarkan tanpa harus tunduk. Kita bisa mempertimbangkan tanpa harus kehilangan prinsip. Kita bisa meminta saran tanpa menyerahkan seluruh keputusan kepada orang lain.
Kita bisa berkata, mungkin ada benarnya, tetapi tanpa harus berkata, berarti kita memang seburuk itu. Perbedaan kecil ini sangat penting, karena menjadi dewasa bukan tentang berhenti mendengarkan orang lain, tetapi tentang tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus tetap berdiri pada keyakinan sendiri. Ada kalanya orang lain memang melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau banyak orang yang kita percaya memberikan masukan yang sama, mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Jangan sampai keinginan untuk tidak peduli terhadap pendapat orang lain justru membuat kita menjadi keras kepala. Tetapi di sisi lain, jangan sampai keinginan untuk selalu diterima membuat kita kehilangan batas. Kita perlu berada di tengah. Dengarkan, pikirkan, ambil yang berguna, lepaskan yang tidak relevan. Tidak semua suara harus masuk ke dalam hati. Bayangkan kalau setiap orang yang lewat di jalan bisa masuk ke rumah kita dan memberikan komentar tentang bagaimana rumah kita harus ditata. Ada yang mengatakan sofa harus dipindah, ada yang mengatakan warna dinding jelek, ada yang mengatakan meja terlalu besar, ada yang mengatakan dekorasinya terlalu sederhana. Kalau kita mengikuti semuanya, rumah itu akhirnya tidak lagi mencerminkan siapa kita. Begitu juga dengan kehidupan. Kalau setiap pendapat kita ikuti, kehidupan kita akan menjadi kumpulan keinginan orang lain. Kalian harus kuliah di tempat tertentu. Kalian harus bekerja di bidang tertentu. Kalian harus menikah pada usia tertentu. Kalian harus punya rumah, kendaraan, penghasilan tertentu. Kalian harus terlihat sukses. Kalian harus punya pasangan. Kalian harus selalu bahagia. Kalian harus terlihat baik-baik saja. Padahal hidup bukan perlombaan yang memiliki satu jalur resmi. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang berubah arah di tengah perjalanan. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam kehidupan yang sederhana. Ada juga yang mengejar banyak hal, lalu menyadari bahwa yang sebenarnya dibutuhkan hanyalah ketenangan. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Namun karena kita hidup bersama banyak manusia, kita sering membandingkan bagian belakang layar kehidupan kita dengan bagian depan layar kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka dan membandingkannya dengan proses kita. Kita melihat hubungan mereka dan membandingkannya dengan kesendirian kita. Kita melihat keberhasilan mereka tanpa melihat kegagalan yang mereka sembunyikan. Dari sinilah pendapat orang lain semakin kuat pengaruhnya. Kita mulai takut tertinggal. Kita mulai takut dianggap tidak berhasil. Kita mulai takut hidup kita tidak terlihat mengesankan. Akhirnya kita melakukan banyak hal bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena takut terlihat gagal. Ini adalah bentuk tekanan sosial yang sangat halus. Tidak ada yang memaksa secara langsung, tetapi kita merasa harus mengikuti standar tertentu agar tetap merasa diterima. Dan semakin sering kita mengikuti standar tersebut, semakin sulit membedakan antara keinginan kita dan keinginan lingkungan. Karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kebiasaan terlalu memikirkan pendapat orang lain adalah dengan kembali bertanya kepada diri sendiri sebelum mengambil keputusan. Kalau tidak ada yang melihat, apakah kita masih ingin melakukan ini? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka banyak hal. Kalau jawabannya iya, mungkin memang itu keinginan kita. Kalau jawabannya tidak, mungkin selama ini kita sedang mengejar penampilan, bukan makna. Misalnya, kalau tidak ada yang tahu kita membeli sesuatu, apakah kita masih menginginkannya? Kalau tidak ada yang melihat pencapaian kita, apakah kita masih ingin mengejarnya? Kalau tidak ada yang memberikan pujian, apakah kita masih mau mengerjakannya? Kalau tidak ada yang memuji kita karena terlihat kuat, apakah kita masih akan terus berpura-pura baik-baik saja? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat kita menjadi egois, tetapi untuk membantu kita mengenali motivasi yang sebenarnya. Kita tidak perlu menghapus kebutuhan untuk diterima. Kita hanya perlu memastikan bahwa kebutuhan tersebut tidak menguasai hidup. Karena ketika kita terlalu sibuk menjaga citra, kita bisa kehilangan kehidupan yang sebenarnya. Kita tersenyum ketika ingin menangis, kita mengatakan nggak apa-apa ketika sebenarnya terluka. Kita menerima perlakuan yang tidak pantas karena takut mengecewakan orang. Kita mengatakan iya ketika ingin mengatakan tidak.
Kita menunda keputusan yang sebenarnya sudah jelas karena takut seseorang tidak setuju. Akhirnya, bukan pendapat orang lain yang paling melelahkan. Yang melelahkan adalah usaha terus-menerus untuk mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Seberapa baik pun kita berusaha, selalu ada kemungkinan seseorang salah memahami kita. Bahkan orang terdekat pun tidak bisa memahami seluruh isi kepala kita. Maka tugas kita bukan memastikan semua orang memahami kita. Tugas kita adalah memastikan kita sendiri mengenali siapa diri kita, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita anggap penting, dan kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Ketika fondasi itu kuat, pendapat orang lain masih terdengar, tetapi tidak lagi mengguncangkan seluruh bangunan. Semakin kita dewasa, kita juga akan menyadari bahwa tidak semua orang yang memberikan pendapat memiliki kapasitas untuk menentukan arah hidup kita. Ini terdengar sederhana, tetapi seringkali sulit dilakukan. Kita bisa merasa bersalah ketika mengabaikan komentar seseorang hanya karena orang itu lebih tua, lebih sukses, lebih populer, atau lebih berpengalaman. Padahal, pengalaman seseorang dalam satu bidang tidak otomatis membuat semua pendapatnya benar dalam semua hal. Orang lain menjalani kehidupan dengan latar belakang berbeda, nilai yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Apa yang cocok bagi mereka belum tentu cocok bagi kita. Karena itu, kita perlu belajar memilih siapa yang pendapatnya layak mendapatkan ruang. Tidak semua suara harus diperlakukan sama. Kalau seseorang tidak mengenal perjalanan kita, tidak memahami keadaan kita, dan hanya melihat hasil akhirnya, mungkin pendapatnya perlu ditempatkan pada jarak yang tepat. Bukan berarti harus membenci atau memusuhinya. Cukup jangan memberikan komentar tersebut kekuasaan yang terlalu besar. Kita sering lupa bahwa menerima pendapat orang lain tidak berarti wajib menerimanya sebagai kebenaran. Kita boleh mendengarkan, lalu berkata dalam hati, "Aku mengerti pandanganmu, tetapi aku memilih jalan yang berbeda." Kalimat sederhana seperti ini adalah bentuk kematangan emosional. Kita tidak perlu memenangkan setiap perdebatan. Kita juga tidak perlu menjelaskan setiap keputusan. Ada saatnya penjelasan memang diperlukan, tetapi ada saatnya diam justru lebih sehat. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk salah memahami kita, penjelasan sepanjang apapun mungkin tidak akan mengubah pikirannya. Kita bisa menghabiskan energi mencoba membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan, sementara mereka mungkin tidak pernah benar-benar berniat memahami. Disinilah pentingnya menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol persepsi orang lain. Ada kebebasan besar ketika kita berhenti merasa harus menjelaskan diri kepada semua orang. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Tidak semua tuduhan perlu dijawab. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua orang perlu tahu alasan di balik keputusan kita. Semakin kita matang, semakin kita paham bahwa menjaga ketenangan kadang lebih berharga daripada memenangkan opini. Bayangkan betapa banyak energi yang bisa kita hemat kalau kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu setiap kali ada yang meragukan kita. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa kita berhasil hanya karena seseorang meremehkan kita. Kita tidak perlu membuktikan bahwa kita bahagia hanya karena seseorang menganggap kita gagal. Kita tidak perlu memamerkan perkembangan diri hanya karena ingin orang tertentu menyesal pernah meremehkan kita. Kalau seluruh pertumbuhan kita masih diarahkan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita masih terikat kepada mereka. Kebebasan yang sesungguhnya datang ketika kita bertumbuh karena kita memang ingin bertumbuh, bukan karena ingin seseorang melihat perubahan kita. Kita bekerja keras karena ada tujuan, bukan karena ingin dipuji. Kita menjaga kesehatan karena menghargai tubuh, bukan karena ingin mendapatkan komentar. Kita belajar karena ingin memahami, bukan karena ingin terlihat pintar. Kita membangun hubungan yang sehat karena ingin hidup dengan tenang, bukan karena ingin terlihat punya kehidupan sempurna. Motivasi seperti ini jauh lebih stabil karena tidak bergantung pada tepuk tangan. Tentu saja dalam praktiknya tidak mudah. Ada hari ketika komentar seseorang tetap terasa menyakitkan. Ada hari ketika kita masih membandingkan diri.
Ada hari ketika kita masih mengecek respons orang lain. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri ketika itu terjadi. Perubahan pola pikir tidak terjadi dalam satu malam. Kita sudah bertahun-tahun terbiasa mencari penerimaan. Jadi wajar kalau membutuhkan waktu untuk membangun cara pandang baru. Yang penting adalah mulai menyadari ketika kita sedang terjebak. Saat pikiran berkata, apa yang mereka pikirkan tentang kita? Coba berhenti sebentar dan tanyakan, kenapa pendapat mereka begitu penting? Ketika merasa malu karena melakukan kesalahan kecil, tanyakan, apakah ini benar-benar akan penting 6 bulan dari sekarang? Ketika ingin mengambil keputusan hanya demi terlihat baik, tanyakan, apakah keputusan ini sesuai dengan nilai yang ingin kita jalani? Pertanyaan semacam itu membuat kita mengambil kembali kendali atas pikiran. Kita juga perlu berhenti menganggap bahwa ketidaksetujuan selalu berarti konflik. Dua orang bisa berbeda pendapat dan tetap saling menghormati. Seseorang bisa tidak menyukai pilihan kita, dan kita tetap bisa hidup dengan tenang. Seseorang bisa memilih jalan berbeda, dan itu tidak membuat salah satu dari kita menjadi lebih buruk. Kita tidak harus mendapatkan persetujuan untuk setiap keputusan. Dalam kehidupan, ketidaksetujuan adalah hal yang normal. Kalau kita hanya merasa aman ketika semua orang setuju dengan kita, hidup akan terasa sangat rapuh. Karena sekali ada yang berbeda pendapat, ketenangan langsung hilang. Justru kemampuan menerima ketidaksetujuan adalah salah satu tanda bahwa kita mulai kuat secara emosional. Kita bisa berkata, tidak semua orang harus memahami pilihan kita. Kita bisa menerima bahwa ada orang yang tidak menyukai kita. Kita bisa menerima bahwa ada orang yang tidak mengerti cara kita berpikir. Kita bisa menerima bahwa sebagian hubungan memang akan berubah ketika kita mulai menetapkan batas. Dan kita bisa menerima bahwa kehilangan penerimaan dari sebagian orang kadang merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kembali hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Ini bukan berarti kita harus menjadi keras, cuek, atau tidak peduli. Ada perbedaan besar antara tidak peduli dengan menjadi tidak bergantung. Kita tetap peduli terhadap perasaan orang lain, tetapi tidak menjadikan perasaan mereka sebagai satu-satunya kompas. Kita tetap menghargai kritik, tetapi tidak membiarkan kritik mendefinisikan diri. Kita tetap ingin disukai, tetapi tidak mengorbankan diri agar semua orang menyukai kita. Kita tetap bisa minta maaf ketika salah, tetapi tidak minta maaf hanya karena seseorang tidak suka dengan keberadaan kita. Kita tetap bisa berubah, tetapi perubahan itu berasal dari kesadaran, bukan ketakutan. Dan semakin kita mampu hidup seperti ini, semakin ringan kehidupan terasa. Kita tidak lagi harus menghitung berapa banyak orang yang menyukai kita. Kita tidak lagi harus mengecek apakah semua orang menyetujui keputusan kita. Kita tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap pilihan. Kita mulai mengerti bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan sebagai proyek pencitraan. Pada akhirnya, orang akan tetap punya opini. Mereka akan berbicara ketika kita berhasil, mereka akan berbicara ketika kita gagal, mereka akan berbicara ketika kita berubah, bahkan mungkin mereka akan berbicara ketika kita tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, pastikan hidup yang sedang kita jalani adalah hidup yang memang kita pilih. Karena kita tidak mungkin menghentikan semua orang berbicara, tetapi kita bisa memilih seberapa jauh suara mereka masuk ke dalam pikiran. Mungkin alasan terbesar mengapa kita terlalu memikirkan pendapat orang lain adalah karena kita belum sepenuhnya merasa aman dengan penilaian kita sendiri. Ketika kita belum tahu siapa diri kita membutuhkan orang lain untuk memberitahu. Ketika kita belum tahu apa yang kita inginkan, kita melihat apa yang orang lain inginkan. Ketika kita belum percaya pada keputusan sendiri, kita mencari banyak orang untuk mengatakan bahwa keputusan itu benar. Karena itu, jalan keluar dari kebiasaan terlalu memikirkan pendapat orang lain bukan sekadar berkata, jangan pedulikan omongan orang. Kalimat itu terlalu sederhana. Yang lebih penting adalah membangun hubungan yang lebih kuat dengan diri sendiri. Kita perlu mengenal nilai yang kita pegang. Kita perlu tahu batas yang tidak ingin kita langgar. Kita perlu tahu kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun. Kita perlu tahu hal-hal apa yang memang penting dan mana yang sebenarnya hanya tekanan sosial. Ketika kita memiliki arah, suara dari luar tidak mudah mengubah langkah. Kita masih bisa mendengarkan, tetapi tidak mudah terseret. Sama seperti seseorang yang tahu tujuan perjalanan.
Kalau ada orang di pinggir jalan mengatakan bahwa arah kita salah, kita tidak langsung berbalik. Kita melihat peta, memeriksa kondisi, mempertimbangkan informasi tersebut, lalu memutuskan. Begitu juga dengan hidup. Nilai pribadi adalah peta yang membantu kita menentukan apakah pendapat seseorang perlu diikuti atau cukup didengar. Selain itu, kita juga perlu membangun kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan. Banyak orang terlalu memikirkan pendapat orang lain karena ingin terlihat sempurna. Kita takut salah bicara, takut salah mengambil keputusan, takut terlihat gagal, takut tidak tahu, takut terlihat lemah. Padahal manusia memang tidak sempurna. Kita semua pernah salah, kita semua pernah terlihat bodoh, kita semua pernah salah memilih, kita semua pernah mengatakan sesuatu yang kemudian kita sesali. Kita semua pernah mengalami hari ketika penampilan tidak maksimal, pekerjaan berantakan, emosi tidak stabil, atau keputusan ternyata tidak sesuai harapan. Dan semua itu tidak menghapus nilai diri kita. Kesalahan hanyalah bagian dari pengalaman manusia. Ketika kita berhenti menuntut diri untuk selalu terlihat sempurna, ketakutan terhadap penilaian orang lain perlahan berkurang. Kita mulai bisa mengatakan, ya, tadi kita salah bicara, tidak apa-apa, kita belajar. Atau, ya, ada orang yang tidak menyukai kita, tidak apa-apa, tidak semua hubungan harus berhasil. Atau, ya, keputusan kita ternyata salah. Kita evaluasi dan lanjut lagi. Respon seperti ini jauh lebih sehat daripada berjam-jam menghukum diri sendiri. Kita perlu belajar memisahkan rasa malu dari kenyataan. Rasa malu sering membuat kita merasa seolah-olah kesalahan kecil menggambarkan seluruh diri kita. Padahal tidak demikian. Kita melakukan kesalahan, tetapi kita bukan kesalahan itu. Kita mengalami kegagalan, tetapi kita bukan kegagalan itu. Kita mendapatkan kritik, tetapi kita bukan kritik itu. Ada bagian diri kita yang lebih luas daripada satu kejadian. Kesadaran ini membuat kita lebih tahan terhadap penilaian. Kita juga perlu mengurangi kebiasaan membaca pikiran orang lain. Banyak penderitaan datang bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari cerita yang kita buat sendiri tentang apa yang mungkin mereka pikirkan. Seseorang membalas pesan dengan singkat, kita menganggap dia marah. Seseorang tidak tersenyum, kita menganggap dia tidak suka. Seseorang tidak mengundang kita menganggap kita tidak penting. Seseorang tidak memberi respons, kita menganggap kita melakukan kesalahan. Padahal kita tidak tahu kenyataannya. Mungkin dia sedang lelah, mungkin sedang sibuk, mungkin sedang punya masalah, mungkin memang tidak terpikir untuk merespons. Tetapi otak kita sering tidak nyaman dengan ketidakpastian. Jadi kita mengisinya dengan cerita. Masalahnya, cerita itu seringkali lebih buruk daripada kenyataan. Kita lalu bereaksi terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu benar. Karena itu, ketika pikiran mulai mengatakan, mereka pasti berpikir begini, coba ubah menjadi, kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalimat ini terlihat kecil, tetapi sangat membantu. Kita mengembalikan pikiran dari asumsi kepada fakta. Kalau memang seseorang mengatakan sesuatu, kita bisa menanggapinya berdasarkan apa yang benar-benar dia katakan. Tetapi kalau dia tidak mengatakan apa-apa, jangan biarkan imajinasi kita membuat hukuman sendiri. Kita juga harus belajar membatasi konsumsi perbandingan. Media sosial membuat kehidupan orang lain terlihat sangat dekat. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan yang dipilih. Kita melihat pencapaian, tetapi tidak melihat proses. Kita melihat senyum, tetapi tidak tahu masalahnya. Kita melihat rumah, kendaraan, perjalanan, hubungan, pekerjaan, dan keberhasilan, tetapi tidak melihat seluruh cerita di belakangnya. Kalau setiap hari kita memasukkan potongan hidup orang lain ke dalam pikiran, wajar kalau kehidupan sendiri terasa kurang. Karena itu, sesekali kita perlu kembali ke kehidupan nyata. Letakkan ponsel, nikmati percakapan tanpa memikirkan dokumentasi. Lakukan sesuatu tanpa perlu dibagikan. Merasakan keberhasilan tanpa harus diumumkan. Nikmati waktu tenang tanpa merasa harus menghasilkan sesuatu. Kita perlu mengingat kembali bahwa hidup bukan pertunjukan. Tidak semua momen harus terlihat bagus. Tidak semua pencapaian harus diketahui. Tidak semua kebahagiaan harus dipamerkan. Ada kebahagiaan yang justru menjadi lebih dalam ketika hanya kita yang mengetahuinya. Dan pada akhirnya, mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya berhenti memikirkan pendapat orang lain. Itu manusiawi. Kita tetap akan peduli. Kita tetap akan merasa sakit ketika ditolak. Kita tetap akan merasa malu ketika melakukan kesalahan. Kita tetap akan senang ketika dihargai. Tujuannya bukan menjadi manusia yang kebal terhadap semua penilaian. Tujuannya adalah membuat penilaian orang lain tidak lagi mengendalikan hidup kita.
Kita ingin sampai pada titik ketika pujian bisa diterima tanpa membuat kita ketagihan, dan kritik bisa didengar tanpa membuat kita runtuh. Kita ingin bisa berkata, "Terima kasih atas masukannya," lalu pulang dan memikirkannya dengan tenang. Kita ingin bisa menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalanan kita. Kita ingin bisa menjalani hidup tanpa terus-menerus bertanya apakah kita terlihat cukup baik. Karena pada akhirnya, kehidupan yang terlalu berfokus pada penilaian orang lain akan membuat kita kehilangan satu-satunya orang yang akan menemani kita sepanjang hidup, yaitu diri sendiri. Orang lain mungkin datang dan pergi. Mereka mungkin memuji, mengkritik, mendukung, menjauh, menyukai, atau membenci. Tetapi kita tetap harus hidup bersama diri sendiri. Jadi bukankah masuk akal kalau hubungan dengan diri sendiri justru menjadi hubungan yang paling perlu kita rawat? Kita tidak harus menjadi orang yang disukai semua orang. Kita hanya perlu menjadi manusia yang bisa kita hormati ketika bercermin. Kita tidak harus membuat semua orang memahami pilihan kita. Kita hanya perlu memastikan bahwa pilihan tersebut tidak bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Kita tidak harus selalu terlihat kuat. Kita hanya perlu cukup jujur untuk mengakui ketika kita sedang lelah. Kita tidak harus membuktikan bahwa kita berhasil. Kita hanya perlu terus berjalan sesuai kemampuan. Dan ketika suatu hari ada orang yang mengatakan sesuatu tentang kita, mungkin kita bisa berhenti sebentar, menarik nafas, lalu bertanya, apakah pendapat ini benar-benar perlu kita bawa pulang? Kalau jawabannya tidak, biarkan saja ia berhenti di sana. Tidak semua suara harus kita bawa ke dalam rumah pikiran. Tidak semua komentar harus menjadi beban. Tidak semua penilaian harus mendapatkan jawaban. Ada hal-hal yang cukup didengar, lalu dilepaskan. Karena semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita tahu bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh suara paling keras di luar sana. Nilai diri tumbuh dari cara kita menjalani hidup, dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, dari keberanian kita memperbaiki kesalahan, dari kemampuan kita bangkit ketika jatuh, dan dari keberanian kita tetap menjadi diri sendiri meskipun tidak semua orang setuju. Jadi kalau selama ini kalian terlalu memikirkan pendapat orang lain, jangan langsung membenci diri sendiri karena itu. Mungkin selama ini kalian hanya terlalu ingin diterima. Mungkin kalian terlalu sering takut mengecewakan orang. Mungkin kalian pernah belajar bahwa menjadi baik berarti harus selalu menyenangkan semua orang. Sekarang waktunya belajar sesuatu yang berbeda. Menjadi baik tidak berarti selalu mengatakan iya. Menjadi dewasa tidak berarti selalu disukai. Menjadi kuat tidak berarti tidak pernah terluka. Dan menjadi diri sendiri tidak berarti harus membuat semua orang setuju. Kita boleh hidup dengan lebih tenang. Kita boleh memilih jalan yang berbeda. Kita boleh mengatakan tidak. Kita boleh berubah. Kita boleh gagal. Kita boleh memulai lagi. Kita tidak harus menjelaskan semuanya. Dan kita boleh berhenti menjadikan pendapat orang lain sebagai ukuran utama untuk menentukan apakah hidup kita sudah cukup baik. Karena pada akhirnya, kehidupan yang terlalu melelahkan bukan kehidupan ketika banyak orang tidak menyukai kita. Kehidupan yang paling melelahkan adalah kehidupan ketika kita menghabiskan seluruh tenaga untuk menjadi seseorang yang disukai semua orang, lalu suatu hari sadar bahwa kita bahkan tidak lagi mengenali diri sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Dengarkan orang lain, tetapi jangan kehilangan suara sendiri. Terima kritik, tetapi jangan kehilangan harga diri. Hargai pendapat, tetapi jangan menyerahkan kendali hidup. Dan kalau suatu hari kalian merasa kembali takut dengan apa yang orang lain pikirkan, ingat satu hal sederhana. Orang lain hanya menjalani bagian kecil dari cerita kita. Sementara kita yang harus menjalani seluruh ceritanya. Jadi, pilihlah kehidupan yang ketika dijalani dari dalam terasa jujur. Bukan sekedar kehidupan yang dari luar terlihat baik. Karena ketenangan bukan datang ketika semua orang akhirnya setuju dengan kita. Ketenangan datang ketika kita tidak lagi membutuhkan semua orang untuk setuju, agar kita berani melangkah.